Pernah nggak sih ngerasa capek sama semua keributan di sekitar kita? Kalau iya, pembahasan kita kali ini pas banget buat kamu. Kita akan bedah tuntas sebuah buku yang bisa dibilang kayak kotak P3K buat mental di zaman sekarang, Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Anggap aja ini panduan buat ngebangun benteng ketenangan di tengah dunia yang makin riuh. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Rasa cemas yang suka datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas ini udah kayak penyakit zaman modern. Nah, yang menarik, buku Filosofi Teras ini justru nawarin obat yang usianya udah ribuan tahun buat masalah yang kekinian banget ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih buku kayak gini tuh relevan dan penting banget sekarang? Jawabannya ada di berbagai tekanan hidup modern yang jadi latar belakang kenapa buku ini ditulis. Dan ini bukan soal teori-teori filsafat yang jelimet loh. Justru sebaliknya. Perjalanan buku Filosofi Teras ini dimulai dari sebuah titik terendah. Seperti yang diceritain di awal bukunya, pengalaman pribadi penulisnya dengan depresi jadi pemicu utama buat mencari senjata mental yang lebih tangguh. Dan medan perang mentalnya, wah ini sih kita banget ya kan? Mulai dari kejebak macet yang bikin emosi, notif kerjaan yang nggak berhenti, sampai lini masa media sosial yang isinya drama politik melulu. Inilah musuh-musuh nggak kelihatan yang mau coba ditaklukkan sama Filosofi Teras. Terus gimana cara ngelawannya? Nah, buku ini nawarin sebuah analogi yang menurut saya cerdas banget. Lupakan deh citra filsafat sebagai pelajaran kuno yang ngebosenin. Coba bayangin filsafat ini sebagai sistem operasi baru buat pikiran kita. Semacam upgrade buat mental kita gitu. Nah, ini dia nih kuncinya. Filosofi Teras itu bukan cuma sekumpulan kutipan bijak buat di-post di medsos ya. Bukan. Dia itu kerangka kerja yang aktif. Kayak OS di HP kita. Dia jalan di belakang layar, ngebantu kita proses informasi, ngelola file emosi, dan ngerespon input dari dunia luar dengan lebih efisien dan lebih tenang. Terus gimana cara installnya? Prosesnya lumayan simple kok. Pertama, kita kenali dulu bug atau pola pikir negatif kita. Kedua, kita install prinsip-prinsip dasarnya yang bakal kita bahas habis ini. Dan yang paling penting, ketiga, dilatih setiap hari. Ini bukan instalasi sekali klik, tapi latihan yang butuh konsistensi. Sekarang kita sampai di jantungnya, intinya inti. Kalau dari seluruh bahasan ini kamu cuma boleh ingat satu hal, ya ini dia. Ini adalah fondasi dari seluruh bangunan Filosofi Teras. Konsep ini namanya dikotomi kendali. Kedengarannya agak ribet ya, tapi idenya super simple, beneran. Intinya gini, bagi dunia ini jadi dua keranjang. Keranjang pertama, isinya hal-hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Keranjang kedua, ya sisanya. Kunci ketenangan, fokuskan 100% energi kamu cuma ke keranjang pertama. Coba kita bedah bareng-bareng. Di kolom kiri, itu wilayah kekuasaan kita. Pikiran kita, tindakan kita, dan cara kita menafsirkan sebuah kejadian. Sementara di kolom kanan, ini hal-hal yang harus kita ikhlaskan. Apa kata orang, cuaca hari ini, bahkan hasil akhir dari usaha kita sendiri. Bisa misahin dua hal ini, wah itu game changer banget. Dan kutipan dari filsuf Stoa, Seneca, ini nampol banget sih. Kayak di sini bukan cuma soal duit ya, tapi juga kaya batin. Kalau kita gantungin kebahagiaan kita ke hal-hal di luar kendali, kayak pujian atau validasi orang lain, itu resep pasti buat jadi miskin secara mental. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang pertanyaannya, gimana cara nerapinnya di kehidupan nyata? Kan itu yang penting ya. Yuk kita lihat beberapa latihan mental praktisnya. Ini contoh klasik dari buku ini yang pasti kita semua pernah ngalamin. Macet total. Kamu nggak bisa kan bikin mobil di depan tiba-tiba hilang? Itu di luar kendali. Tapi milih buat nyetel musik favorit dan tetap tenang, atau malah klakson-klakson sambil marah-marah. Nah, remote controlnya 100% ada di tangan kamu. Hal yang sama berlaku buat kemacetan di media sosial. Kita nggak bisa ngontrol setiap hoax atau komentar nyebelin yang muncul di lini masa kita. Tapi kita punya kendali penuh atas keputusan buat nggak ikut kepancing, buat ngecek dulu informasinya, dan buat ngelindungin ketenangan pikiran kita sendiri. Kendali atas interpretasi itu milik kita. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Menjadi seorang stoa itu bukan berarti jadi robot tanpa perasaan. Salah besar. Kamu tetap boleh marah, kecewa, atau sedih. Tujuannya adalah menciptakan jeda, spasi kecil antara pemicu emosi dan respons kamu. Di dalam jeda itulah, kekuatan nalar kita bekerja, mengubah reaksi impulsif jadi respons yang lebih bijaksana. Jadi, buat apa sih kita repot-repot latihan mental kayak gini? End goal-nya apa? Apa hadiah utama di garis finishnya? Tujuan utamanya adalah mencapai kondisi yang disebut ataraksia. Apaan tuh?
Gampangnya gini, ini adalah sebuah ketenangan batin yang kokoh, sebuah kedamaian yang gak gampang goyah, meskipun di luar lagi ada badai. Dan perlu diingat lagi, filosofi teras itu nggak jualan mimpi, nggak ngejanjiin hidup kita bakal mulus tanpa masalah. Itu mustahil. Filsafat ini nawarin sesuatu yang jauh lebih berharga, seperangkat alat mental, perisai dan pedang, untuk menghadapi masalah apapun dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Jadi, sebagai penutup, aku mau lempar pertanyaan ini ke kamu. Coba renungin, hari ini energi mental kamu yang berharga itu mau difokuskan kemana? Ke hal-hal yang bisa kamu ubah atau ke hal-hal yang nggak bisa kamu kendalikan sama sekali? Pilihannya, seperti biasa, ada di tangan kamu.